tiga 493 ya, sebentar lagi 500. Selamat malam semuanya. Sumpah baju kita samaan. Iya, waktu itu ini aku beli di Shopee New Jeans waktu zaman-zamannya New Jeans masih ada. Nggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak. By the way, selamat karena di malam minggu ini aku lagi di Medan. Jadi aku tadi habis kerja di mall. Terus udah kan. Habis itu aku deh. By the way aku lagi deh. Kayak atau enggak tuh selalu dari sop buntut atau nasi gorengnya. 900 1.000 kek, temenin aku gitu loh. Aku bosen ini. Aku sendirian nih mau makan. Aku tuh senengnya kalau makan ditemenin. Udah pasti. Kalau ada orang yang bisa nemenin, dikasih cowboy. Iya. Iya, terus aku tuh sebenarnya nggak suka kalau makan sendirian, ngerti gak sih? Aku tuh sukanya kalau misalnya makan ditemenin. Terus kalau misalnya makannya sendirian ya minimal sambil nonton. Cubit. Sambil nonton atau ya udah gitu aja sih. By the way, bagaimana kalau misalnya aku makan ya sekarang ya? Boleh ya, boleh ya, boleh. Sama sambel. Tahu nggak kalau Anya Geraldine itu tidak punya toleransi terhadap rasa pedas? Salah, maksudnya Anya Geraldine itu sangat bisa mentoleransi rasa pedas. Jadi kadang aku kalau makan, misalnya kayak makan apapun yang cabenya mau segila-gila apa, aku bisa dibilang kadang ya kalau makan bakmi atau licin. Kalau misalnya makan bakmi atau makan bakso itu kayak selalu jatuhnya kayak makan sambal pakai bakso, makan mie pakai bakso, bukan makan mie pakai aduh kok gue halus sih. Makan sambal pakai bakso atau makan sambal pakai mie, bukan mie pakai sambal, ngerti nggak? Tapi ini sambalnya lumayan banyak, jadi langsung aja deh ditaruh di supnya. Ya. Ini legit sih nih ini sop buntut ini. Aduh enak banget gua. Terus aku hari ini tadi landing di Medan sekitar siang sore gitu. Terus langsung kerja. Terus abis itu aku udah selesai kerja, makan durian dulu. Ternyata durian Medan enak banget loh. Terus udah deh balik ke hotel. Tidak ada energi untuk keluar di Medan karena aku nggak punya teman Medan juga sih. Coba punya ya, seru banget pasti nih jalan-jalan hari Sabtu pula. Horas Medan, Horas. Sebenarnya ya kalau di Medan tuh harus cobain makanan apa sih? Ini tuh emang aku tuh orangnya apa ya? Aku orangnya kurang variatif ya. Kalau makan ya udah yang ada aja aku makan gitu.
Cuman aku nggak tahu kayak kuliner Medan yang best of the bestnya tuh apa. Jadi aku pesen sop buntut aja yang paling aman di hotel. Gitu. Nasinya setengah ya, soalnya kalau banyak-banyak nanti perut aku buncit. Pecel Medan. Apa sih bedanya pecel Medan? Cobain Bapeda, Bika Ambon. Aku tadi udah cobain Bika Ambon dari hotel. Enak banget lagi. Gimana kalau misalnya beli yang bener-bener dari Bika Ambon ya? Yang emang Bika Ambon, oh ampun enak nih, gede banget guys ini. Sop buntut, gila, gue cinta banget sama sop buntut. Bisa dibilang aku lebih cinta sop buntut daripada laki-laki. Enggak dong, canda. Pompa Medan, piye kabare? Coba makan saksang kak. Saksang tuh apa ya guys? By the way sorry banget lagi kalau misalnya enak. Ini sop buntut enak. Gila, gue gak nyesel sih. Secara tadi aku lihat di menu room service ini sop buntut harganya kayak 300.000. Ternyata worth it. Bajunya lucu, beli di mana? Beli di Shopee. Ngasal aja gitu kayak nyari kaos new jeans. Lagi di mana kak? Lagi di hotel nih, di Medan. Habis kerja tadi. Besok pulang pagi. Sorry banget ya by the way guys kalau misalnya aku makannya terlalu serius, karena aku tuh bener-bener sangat menikmati makanan sih. Hotel mana kak? Emang boleh yang ngasih tahu aku nginep di mana? Aduh. Empingnya enak lagi. Paham nggak konsep emping yang nggak terlalu kematangan? Yang nggak terlalu keras. Malam banget kan makannya. Iya juga ya. Enggak, soalnya tadi aku hari ini belum makan. Kan aku tadi kan landing siang. Terus abis landing langsung on the way ke lokasi, ke venue, ke tempat event. Habis itu langsung kerja. Hahaha. Nggak taunya udah malam deh nyampe sini. Ini aja aku belum mandi, belum hapus make up. Apa nggak usah mandi ya? Kalian boykot aku nggak kalau misalnya aku belum mandi 3 hari? Karena jujur aku belum mandi 3 hari. Sebenarnya. Tapi emang kenapa? Mau kirimin aku bunga? Boleh. Kak Gidi tahu pasti seneng dia. Hahaha. Masalahnya kita adalah sahabat duo jarang mandi, karena kita adalah orang yang jarang keringetan, terus sukanya di AC. Jadi kadang kalau nggak olahraga nggak mandi, terus nggak bau juga soalnya. Aduh, kenapa sih sop buntut tuh enak banget?
Walaupun mandi pasti lama. Iya lagi. Masalahnya aku tuh kalau mandi ritualnya banyak banget. Lama. Terus nih lihat kan rambut aku kayak sepanjang ini bos. Tuh. Dan ini kemarin habis dipotong. Tadinya tuh segini. Gila banget. Jadi kalau misalnya mandi terus habis itu keramas, kayak capek. Tahu capek nggak? Aku keramas tuh aku ngebayangin aku keramas saya tuh capek. Tapi jujur habis ini aku akan keramas. Karena aku belum mandi 3 hari. Kakak sapa aku dong please, hai. Kangen kayaknya main film komedi lagi, sumpah. Aku pun juga kangen banget main film komedi. Aku tuh kayak aku emang suka banget film komedi. Mau komedi Indonesia, mau komedi luar, aku suka banget. Terus aku juga beberapa kali main film komedi, aku selalu suka sama film-filmnya. Dan aku selalu enjoy banget syutingnya, nggak tahu kenapa. Karena emang aku suka banget aja sama komedi sih. Tadi yang nonton berapa ratus, sekarang udah 3.000. Yes! Akhirnya ada 3,5 ribu orang yang nemenin gue makan sop buntut. Alhamdulillah ya Allah. Empingnya enak banget. Terus apa lagi? Masalahnya ya, aku pengen banget bacain komen. Tapi aku lagi fokus banget makan sop buntut. Udah gitu ya, kayak TikTok tuh komennya cepet banget, bos. Gampang cuan 2 kapan, Kak? Nggak tahu. Pokoknya intinya adalah aku kangen banget main film komedi sama drama. Kayak drama-drama yang serius, yang drama-drama rumah tangga, suami istri, perselingkuhan, disakitin, kangen banget tau gak? Tahun ini bentar makan pink dulu. By the way, kalian kalau makan pink dicelupin gak? Aku kayak suka banget kayak dicelupin, terus itu dimakan. Oh ya, by the way, tahun ini aku tuh syuting film cuma 1. Nanti bakal tayang bulan Oktober. Film horor, tapi film serius gitu horornya, bukan horor komedi. Dan filmnya bagus juga, karena ini adalah film dari luar yang diadaptasi jadi remake lah, dibikin sama Indo. Pengen banget ngasih tahu judulnya, tapi kayak nggak tahu boleh apa enggak, jadi kita lihat aja nanti. Tapi kayak sekarang masih bulan Agustus, bulan September aku promo, Oktober tayang. Aku berharap tuh film bakal serem banget. Shutter. Aku nggak tahu deh, aku nggak bisa jawab soalnya aku nggak tahu udah boleh dikasih tahu belum. Kamu jadi hantunya nggak? Enggak. Aku jadi orang yang dihantuin. Jadi hantu jujur capek sih kayaknya. Karena aku ngeliat kan, kayak kemarin misalnya temen aku syuting jadi hantu gitu ya. Dan banyak juga lah di film lain misalnya kayak yang syuting jadi hantu. Lu tahu kan kalau orang, maksudnya kalau aktor main jadi hantu, itu kan kadang suka aneh-aneh ya. Kayak misalnya mukanya hancur, terus kayak matanya putih, gitu-gitu. Jadi mereka tuh prepnya lama banget. Kayak untung aja di film aku yang ini, aku jadi perempuan yang dihantui. Kayak perempuan cantik rapih yang dihantui. Jadi aku kalau misalnya mau syuting, ya udah make upnya cepet, pakai bajunya bagus, terus tinggal syuting gitu. Tapi kasian banget temen aku yang jadi hantu, karena kayak dia harus datang lebih awal, terus dia kayak harus pakai soft lens dulu. Terus tahu kan soft lens yang kayak misalnya putih semua, yang kayak gede banget, terus kayak pakai susah gitu, kayak aduh serem. Terus pakai prostetik biasanya. Nah jadi kalau di film tuh misalnya ada muka hancur atau apa, itu tuh kayak
kayak ditempel gitu guys. Udah ditempel terus habis itu ditiban di makeup lagi. Itu tuh lama gitu. Untung aneh kagak jadi setan. Gila, sop buntut enak banget. Ngobrol dong please, tanyain aku lagi dong. Tapi sabar ya. Soalnya ini sop buntut udah mau habis. Ntar kalau sop buntut udah habis, aku bisa fokus live lah kayak 20 menit. Habis itu aku mandi sesuai request kalian karena aku 3 hari belum mandi. Nanti aku mandi. Habis itu besok pagi harus bangun jam 8. Terus habis itu jalan ke airport, pulang deh ke Jakarta. Ke Medan sehari doang. Jatuh. Terus. Apalagi guys? Lagi di Medan ya. Ngapain di Medan kak? Tadi ada acara kayak beauty fest gitu. Jadi ada klinik, undang aku ke Medan. Terus ada acara tadi di mall, talk show. Seru banget, orang Medan tuh seru-seru, baik-baik. Antusiasmenya tinggi, love banget deh sama Medan. Horas. Aduh lupa tadi nama mallnya. Aduh lupa. Bentar ya guys, aku tuh kayak suka nggak fokus gitu kalau lagi serius makan. Nggak gemuk kak makan malam. Masalahnya aku belum makan hari ini. Jadi hari ini aku seharian belum makan. Terus aku kerja sampai malam. Begitu selesai event, langsung beli durian. Terus makan di mobil. Habis itu pulang. Jadi baru makan beneran sekarang. Gitar, bos. Ke Padang udah pernahnya. Pernah gak ya? Lupa lagi aku. Kayaknya belum deh. Pengen banget sih cobain ke Padang. Secara aku suka banget makanan Padang. Sun Plaza, iya tadi aku ke Sun Plaza. Kok makan malam? Kenapa sih kamu kalau makan malam emang gak boleh ya? Kan lapar. Ya udah, ngobrol apa lagi? Ini sop buntut by the way udah mau habis ya. Begitu sop buntut habis, saya bisa fokus nih untuk menghibur kalian. Sebenarnya sih ya, aku live tuh bukan mau menghibur sih. Justru aku perlu hiburan karena lagi sendirian, jadi aku live. Coba kalau kemarin-kemarin misalnya kayak aku lagi banyak temen atau lagi punya pacar, mana ada gue main Instagram, main TikTok kagak ada, jarang upload. Karena nggak tahu aku gitu orangnya. Aku tuh kalau misalnya kayak lagi fokus sama orang yang di sekitar aku tuh nggak main HP. Aku orang kayak gitu. Ya lagi ngobrol gitu ya. Ketemuan sama temen. Kayak gitu. Jadi emang kadang jarang main HP. Kenapa sendiri? Ya karena sendiri aja. Kan lagi kerja. Ini aku lagi baca komen by the way, sorry. Tanya adalah gue suka lupa sama HP. Ini
Iya, kadang gitu. Sebenarnya bukan gimana ya, cuman kayak gini deh. Sebenarnya kan aku tuh orangnya sensitif banget ya. Kayak sensitif tapi berkedok cuek, paham nggak? Kadang aku bisa baper kalau misalnya aku punya temen atau kayak punya pacar, ya itu siapapun itulah yang sedang berinteraksi sama aku. Tapi misalnya kayak aku lagi ngobrol, kayak aku lagi passionate banget ngobrolin apa, kayak gitu. Terus misalnya orang sambil main handphone, aku tuh kayak bukan marah ya, cuman kayak dalam hati kadang suka mikir, kok main HP sih, gitu. Karena aku ngerasa aku orangnya nggak kayak gitu. Tapi balik lagi kan orang beda-beda kan. Cuman ya kalau emang temenan udah lama, terus udah sering banget ketemu gitu, masalahnya kan juga temennya kan dikit ya. Jadi kayak orangnya itu-itu aja. Terus udah sering banget ketemu, misalnya kayak seminggu bisa ketemu 5 kali. Ya ada juga momen main handphonenya gitu. Cuman emang mostly kalau lagi ngobrol parah, handphone udah pasti aku taruh, aku balik dak gini kalau aku masukin tas. Emang udah gak sama pacarnya, apa sih, kenapa sih kalau apa-apa lagi sendirian sedikit dibilangnya udah ngepikirin ini. Ada pacarku di Jakarta sayang. Kakak sampai kapan di Medan? Aku sampai besok. Yes, sob, buntut aku abis. Aku bisa fokus tapi aku kebelet pipis lagi anjing. Dari tadi belum pipis tau aku. Terakhir pipis di airport. Fuck, lupa. Udah habis, ya, pinter makannya habis. Gimana kalau emping kita habiskan dan kita selesaikan guys? Biar. Masih suka main pedal nggak? Jarang. Soalnya aku males booking lapangan. Jakarta susah. Terus kayak aku tuh paling males begging orang kan. Kayak aku sukanya di begging. Kalau aku di begging sama orang untuk kayak, Anya, ayo dong kita main pedal jam segini di sini. Oke, gue datang. Tapi kalau gue yang harus booking lapangan yang susah, nyari orang yang selevel dan lain-lain, terus ngumpulin orangnya, aduh males banget. Jadi that's why aku jarang main pedal sekarang. Makanya aku kebanyakan main golf. Karena kalau golf tuh kayak ya udahlah, mau gue sendiri kayak mau gue berdua kayak berempat kayak nggak masalah gitu. Pedes juga ya. Ada bika Ambon tuh. Dan kue lapis ada bika Ambon guys. Tapi kan Aksa geng sering pedalnya. Iya ya, mereka sering pedal ya. Bener kamu. Gak tahu deh kenapa ya. Lagi sering golf aja sih. Sama nggak tahu kenapa ya. Ini makin tua tuh rasanya makin males keluar dan bersosialisasi sama banyak orang baru. Bukannya males tapi malu, ngerti gak sih? Kayak energi habis gitu loh. Padahal tuh ya, dulu aku tahu nggak ini 16 personality test. Itu aku personality-nya ENTJ. Jadi extrovert, terus R-nya apa lupa, T-nya apa lupa, J-nya apa lupa. Aku tuh sebenarnya extrovert. Tapi kayak makin kesini, gak tau kenapa, lebih suka di rumah. Kalau enggak lebih suka bergaul sama orang yang itu-itu aja, yang bener-bener kayak dia lagi. Gak tahu kenapa, males basa-basi, capek. Jadi ya udah deh kerjaannya, kalau nggak kerja ya olahraga, pulang ngobrol sama orang di dalam hidup aku dalam seminggu. Mungkin yang bener-bener ngobrol cuma sama kayak
4 orang. Udah begitu aja hidup gue. Kalau dulu tuh kayak ketemu orang banyak seneng banget, kayak yes rame gitu. Kalau sekarang kayak rame gitu. Karena aku tuh kalau misalnya ketemu orang, aku selalu merasa punya kewajiban kayak gue harus baik nih, gue harus baik, gue harus ramah, gue harus friendly, gue harus interest sama apapun yang dia omongin. Nah, kalau aku lagi capek, terus kalau aku lagi nggak mood, terus aku harus ketemu sama 10 orang, terus harus 10 orangnya gue servis kayak begitu kan, ngerti gak sih, kayak capek gitu. Makanya kayak ya udah, orangnya itu aja guys. Dah. Gak ke wedding Nazla enggak nih. Saya kan lagi di Medan. Kak, zodiaknya apa ya? Aku zodiaknya Sagittarius. Memangnya kenapa? Aku tuh paling seneng loh ngomongin zodiak. Kamu jangan pancing-pancing aku ya ngomong-ngomong zodiak kayak gitu. Sendirian gak takut kak? Enggak, gue gak takut. Kemarin masalahnya, aduh ini ceritanya panjang banget lagi. Tapi kayak sekitar 2 minggu yang lalu. Ya gue lagi sendirian lagi ceritanya, anjing. Gimana ya? Sekitar 2 minggu yang lalu adalah perdana aku. Gak jadi deh, males Pokoknya intinya aku lihat setan aja 2 minggu yang lalu di pulau. Gila gak loh? Terus aku takut sekarang sendirian. Mana sepi banget lagi. Cerita nanggung, aku takut. Aku lagi sendirian tuh. Kalau misalnya nyantar tuh gimana? Katanya nggak takut. Iya sih, tapi nggak tahu. Ini jadinya aku jadi rada-rada takut Bika Ambon. Oke guys, bagaimana kalau kita makan Bika Ambon secara satu gigit? Karena nih kalau kalian lihat, ini gimana sih cara flip ini? Ya ampun, gue gaptek banget, sampai gue nggak ngerti loh cara flip ini TikTok gimana sih? Oh ini, tadi tuh makannya segigit doang. Ini gue lapis kan namanya? Ya bukan? Bika Ambon. Ini Bika Ambon kan guys? Lihat dah. Bacot banget deh yang ngomong aneh-aneh nih di live nih, awas lo ya. Udahan nih aku live-nya nih kalau ngomong aneh-aneh. Udah, gak usah ngomongin setan-setan males. Tiduran aja. Pokoknya kalau sampai ada yang ngomongin aneh-aneh lagi, aku matiin sih live-nya, sumpah demi apapun. Gue langsung pasang musik yang gede. Ceritain Sagittarius Desember. Kayak gini. Ayo bahas zodiak Anya please. Ayo, sumpah ayo banget. Mau tanya apa dulu? Mau tanya zodiak apa dulu nih? Masalahnya aku kulik parah kalau zodiak, dan aku selalu percaya zodiak itu pasti ada beberapa traits yang mirip lah. Misalnya Leo kayak apa, Sagittarius kayak apa, itu pasti ada walaupun gak signifikan gitu. Leo kak, Leo. Tahu nggak? Cowok gue Leo, dan cowok gue abis ulang tahun guys kemarin.
Jadi pacarku Leo, mamaku Leo, terus ada beberapa teman aku Leo. Gitu deh pokoknya. Kalau Leo itu semangatnya itu selalu on. Kayak dia suka dengan hal-hal seru. Dia orangnya seru. Suka bikin good impression untuk orang-orang di sekitarnya. Pokoknya dia itu harus jadi center of attention, but in a good way ya. Terus abis itu orangnya tuh kayak, ya ini gue, pokoknya ya gue kayak gini gitu. Itu kalau Leo kayak gitu. Terus lumayan saklek juga lah orangnya, kayak kalau maunya ini ya begini, harus kayak gini, pokoknya maunya gini gitu. Baik sih, tapi Leo baik dan seru. Berhubung kan aku kan Sagittarius kan, jadi fire sign, cocok lah. Cuman ya lumayan sama-sama keras sih gitu. Kalau Aries, aku banyak nih teman Aries, cowok, cewek. Dulu juga ada pernah menghabiskan waktu beberapa tahun ya bersama Aries. Aries tuh orangnya lumayan keras, lumayan gubrak-gabruk, gerasak-gerusuk, dan seru juga karena balik lagi itu fire sign. Agak sulit kayaknya untuk Aries tuh menutupi kebeteannya, perasaannya, apa yang dia nggak suka gitu. Kayak ya kalau bete ya bete aja gitu. Kalau nggak kayak maunya gimana ya dia bilang, pokoknya aku maunya gini gitu. Libra, nggak banyak sih pengalaman sama Libra, tapi bapak gue Libra. Libra orangnya itu netral ya, kayaknya kalau menurut aku. Dia pintar memilih dan memilah, pintar observe juga, baca orang. Terus selebihnya apalagi ya, pintar memposisikan diri sih kayaknya. Virgo, adik aku Virgo guys, terus ada juga beberapa temen aku yang Virgo. Ada sahabat Virgo juga, pernah deket sama orang Virgo juga. Perfeksionis sudah pasti, tapi baik orangnya, baik, gak rese, kayak lo gue. Tapi dia tahu apa yang terbaik buat dia sendiri, dan dia akan mengusahakan itu. Dan kalau bisa ya harus begitu, karena harus perfect gitu, ngerti gak? Scorpio, alamak. Scorpio, aku punya kayak mantan Scorpio ada, temen Scorpio ada. Nah masalahnya ya, kalau menurut aku Scorpio itu agak-agak susah ditebak guys, karena mereka itu orangnya mendem, auranya positif, baik banget nih ke semua orang, baik, dan kepribadiannya juga baik gitu. Cuman kayak menurutku kadang Scorpio tuh layernya banyak gitu ya, kayak bawang nih, kalau tahu bawang bombay atau kayak bawang merah itu kan lapisannya banyak. Nah menurutku Scorpio tuh kayak gitu. Jadi kadang apa yang dia tunjukkan ke orang tuh personality-nya belum tentu aslinya dia kayak gitu. Bisa aja kayak dia ke orang gimana tapi sebenarnya dia perasaannya kayak gimana gitu. Kalau Gemini, sahabatku juga Gemini. Tuh sahabatku si Aksa Swar tuh dia Gemini. Sama ada beberapa juga temen cewek yang lain juga Gemini. Orangnya easy going dan gak suka ikut campur urusan orang, gak rese. Terus bisa netral. Jadi bukannya dia muka dua, enggak. Cuman dia emang tidak berpihak dengan siapapun lah. Terus emang fair aja orangnya gitu. Dan social butterfly iya, gampang akrab sama orang gitu. Capek udah gak usah zodiak, bentar lagi gue mandi nih. Sagittarius,
Sagittarius ya aku kayak gini, ngerti nggak? Kamu tahu aku nggak? Kenal nggak kamu sama aku? Nggak, ya udah. Sagittarius ya, kalau versi aku ya. Berhubung aku Sagittarius dan dulu juga dan temen juga banyak banget yang Sagittarius. Gila, aku nggak ngerti kenapa aku banyak banget teman Sagittarius cewek. Terus pernah juga punya mantan Sagittarius. Sagittarius tuh kadang sok santai, tapi sebenarnya baperan, tapi sok stay cool. Terus overthinkingan. Terus nggak bisa dilarang, karena kalau lu larang, apa yang lu larang malah dilakuin, ngerti nggak? Tapi kalau misalnya nggak dilarang, terus kayak dibebasin gitu, malah jadi tahu diri, karena nggak enak deh, ya udah deh jangan gitu. Tiga. Udah, capek ngomongin itu. Karena aku juga gitu, aku kan Sagittarius ya. Aku benci banget kalau misalnya kayak dilarang-larang, kalau nggak usah deh dilarang yang aneh-aneh. Kayak hal kecil aja gitu. Kalau udah berasa, kayaknya gue diatur nih, kayak gue dikontrol nih, langsung bete, langsung mikir kayak oh gitu, oh lu gitu sama gue, awas lo ya gitu. Aries mana tadi udah sayang, Aries sudah, Virgo juga sudah. Aduh, pijet enak sini. Ada suara gerudak-geruduk nih di atas nih. Capri orangnya keras kepala. Jangan invite live bareng, ini notifnya masuk jadi nggak bisa baca komen. Bayangin apa sih tadi? Komennya cepet banget hilangnya. Sagittarius Desember tuh cuek banget ya. Kalau di chat slow respon juga, anjir apa betul? Iya, kalau dia tidak tertarik. Tapi kalau dia tertarik, dikejar, ditangkep, diungkep, ngerti nggak? Gemini please, Gemini tadi udah sayang. Aduh, aku sekarang sakit perut nih. Tadi cabenya banyak lagi. Udah belum, bayangin ya, udah belum makan seharian, terus tiba-tiba makan durian, abis langsung makan sop buntut, terus habis itu sop buntutnya sambalnya banyak banget. Terus aku sekarang sakit perut. Udahan yuk ngomongin zodiaknya, ngomongin yang lain boleh gak sih? Kayak bosan gitu. Bayangin gue Sagi, laki gue Aries. Aku ngerti banget sayang. Itu sering berantem kan pasti. Jujur ya apa enggak? Iya kan? Iya. Karena dua-duanya sama-sama keras. Tapi sebenarnya cocok. Sebenarnya tuh Sagittarius paling cocok sama Aries, terus sama Leo. Katanya ya. Sagi sama Virgo gak cocok ya kak, soalnya diselingkuhin mulu sama cowok Virgo, hahaha. Ya ampun, kalau itu gimana ya? Kalau itu kayaknya lebih ke personality dan kegangguan mental masing-masing deh, kalau kayak perkara selingkuh gitu. Kak lucu banget, pasti badut. Hah, maksudnya gimana? Sagi selalu menyala kakak Sagi ya. Iya dong, aku Sagi, plan, gak bisa dikasih tahu. Kak, Sagittarius sama Scorpio, mak, minim komunikasi itu, sulit. Yang satu nebaknya apa, yang satu kalau ada masalah kagak ngomong, yang satu lagi juga kagak ngomong, diem-dieman aja kalau ada masalah, ditimbun terus disimpan duar gitu. Pengalaman sayang. Ya ampun. Hanya makan apa aja di Medan? Tadi aku makan durian sama sop buntut dari hotel, sudah itu saja. Dan besok I pulang.
Pernah sama Aquarius gak kak? Enggak, kalau pacaran. Cewek Sagi kenapa jutek amat ya? Karena kita gak suka basa-basi. Tapi kalau misalnya kita suka sama cowok, aku gak tahu ya kalau cewek Sagi lain. Tapi kayak aku tahu kalau misalnya aku suka sama orang, kayak aku gak cuek sama sekali sih. Aku caper parah. Terus kayak sama orang yang emang gak prospek di mata gue. Ngerti gak? Udah ya, ngomongin zodiaknya udah ya. Ngomongin yang lain aja boleh. Sagi X Sagi gimana? Aduh, gimana? Sagi X lagi. Cocok. Tapi sering berantem. Bahas NPD, aduh, ayo banget bro. Sumpah aku sama teman-teman aku itu lagi suka banget bahas topik tentang NPD. Karena kalau zaman dulu ya, kalau kalian belum tahu topik tentang NPD atau belum tahu kayak indikasinya apa aja, iya mungkin belum sedalam itu untuk tahu. Tapi sekarang setelah aku kayak lihat beberapa contoh atau sosok orang yang NPD, terus abis itu aku juga misalnya nonton YouTube, terus nontonin konten-konten tentang orang NPD, aku tuh jadi kayak nyadar ternyata di dalam hidup gue ada beberapa orang yang terindikasi. Dan kayak baru nyadar kayak pantesan sulit banget ya berkomunikasi sama orang ini. Oh, pantesan ya susah banget nih orang gak bisa diajak negosiasi. Oh, nih orang pantesan egois. Oh, ternyata dia NPD deh kayaknya gitu kan. Gak mau ngeklaim juga sebenarnya, cuma emang ada beberapa orang di dalam hidup aku yang ternyata ada indikasi itu. Dan jadinya tuh sekarang, aduh pengen kentut lagi, bentar. Ditahan-tahanin biar gak bunyi gara-gara lagi live TikTok. Iya, tadi nyampe mana sih? NPD ya. Oh iya, terus gara-gara udah ada knowledge tentang itu, jadinya tuh sekarang aku udah kalau tahu nih orang kayaknya ada indikasi NPD nih, udah deh males buat deket-deket. Kalian tahu kan NPD itu seperti apa karakteristiknya? 1, gak mau disalahin. Atau gak mau say sorry, gak mau ngaku kalau dia salah, gak mau take accountability lah gitu misalnya. 2, seneng banget mengganggu kedamaian orang. 3, selalu haus akan validasi orang. Aduh banyak banget deh guys, kalian nonton deh di YouTube sumpah. Cara menangani NPD, tinggalin sih kalau menurut aku ya. Adekku NPD. Masa sih? Please dong, cerita please. Kalian ada nggak pengalaman? Misalnya pernahkah kalian punya teman NPD atau kayak punya pasangan NPD atau even misalnya di dalam keluarga, aduh ternyata saudara gue atau orang tua gue NPD lagi gitu. Kayak ada gak yang ngerasa kayak gitu? Karena aku rasa kalau misalnya sekedar temen atau pacar aja, itu kita masih bisa menghindar dan kayak cut off. Tapi masalahnya adalah kalau kita ada hubungan darah sama mereka, itu yang susah. Ngerti gak sih? Kayak NPD apa sih? Oke guys, jadi NPD itu adalah narcissistic personality disorder. Aku NPD. Bokap gue NPD. Kak, pusing banget apa nih?
Mana sih? Aduh, ini komennya cepet banget. Kak, pusing banget. Temenku itu mukanya malaikat tapi drama queen banget, ngeselin sampai gue stres. Nah, dia tuh ya biasanya ya, kalau dari berbagai macam konten yang udah aku tonton, kalau NPD itu biasanya emang suka cari-cari masalah sendiri. Karena dia pengen aja bikin lu kesel. Dia nggak mau aja hidup lu tenang. Dia nggak mau aja hidup lu seneng. Ngerti nggak? Misalnya kamu musuhan nih sama orang NPD nih, ada masalah. Walaupun bukan kamu deh yang salah, dia deh yang salah gitu. Misalnya udah dia yang salah, dia yang marah, dia yang nyalahin lo, dia yang adu domba lo, dia yang jelek-jelekin lo ke semua orang. Wah, itu ribet urusannya, ngerti gak? NPD apa nih? NPD baik ke orang lain tapi jahat ke pasangannya. Bener 100% iya. Kenapa? Karena NPD itu selalu harus ada supply. Supply-nya itu biasanya orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Seperti teman-temannya atau orang-orang yang berpotensi untuk dia. Tapi bukan pasangan ya. Misalnya kayak dia mungkin ngerasa, oh kayaknya nih orang penting nih, gue baik-baikin dia biar ada keuntungan gitu dianya. Itu bisa, baiknya minta ampun, baik banget. Tapi kalau ke pasangannya jahatnya, jahat, diselingkuhin, disakitin, muter balikin fakta, tuh kayak gitu. NPD apaan kah? NPD apaan kah? Nanya mulu lu. Narcissistic personality disorder, orang sarap. Mantan sahabat aku NPD parah, tapi dia lebih ke yang haus validasi banget dan gak suka lihat temennya happy. Emang karena jadi sebenarnya kasihan juga sih. Aku pun tuh juga kan baca ya, kenapa sih orang tuh bisa jadi NPD gitu? Apakah ini genetik atau ini trauma gitu ya? Jadi kayaknya tuh dia tuh NPD tuh tumbuh dengan rasa yang tidak aman, alias dia gak pernah ngerasa safe. Gak pernah ngerasa safe-nya itu dia selalu merasa terancam. Karena dia mau jadi yang nomor 1 selalu. Yang paling penting, yang paling sukses, yang paling cakep, yang paling bener. Jadi once dia gak bisa ngedapetin itu, dia akan melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk ada di posisi itu, walaupun harus menyakiti orang lain. Jadi kadang sistem moralnya itu gak ada. Gitu. Menjelek-jelekan orang lain, menjatuhkan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, berbohong, apa itu semuanya udah halal aja. Yang penting apa yang dia mau, dia dapetin. Gitu guys. Bawel banget gue ya. Bener, pengennya jadi spotlight mereka itu. Iya bener. Karena ya itu, balik lagi, mereka selalu ingin jadi pusat perhatian dan mereka harus jadi yang paling penting. Harus jadi yang paling bos-bosnya tuh. Dia ngerasa dia harus jadi bos. Makanya ya, kalau diperhatiin, biasanya kalau ada orang-orang yang terindikasi NPD, dia ini selalu punya flying monkey. Jadi ada istilah, gue tuh emang udah kebanyakan nontonin sama bacain buku psikologi sih ya. Jadi ada istilah flying monkey. Kalau di dunia psikologi itu adalah flying monkey nih ibaratnya contohnya gini. Misalnya aku NPD, terus aku punya beberapa temen yang selalu menyanjung aku, yang selalu memberikan validasi kepada aku, yang selalu membela aku ketika aku salah dan lain-lain, yang selalu mengiyakan aku. Itu namanya flying monkey-nya. Biasanya mereka tuh berkumpul, dan biasanya flying monkey ini posisinya lebih di bawahnya dia. Tapi apapun yang dilakukan oleh si NPD ini, flying monkey pasti support. Gitu guys. NPD menurut gue yang ekonominya agak sulit gitu sih. Enggak juga. Kamu kira orang-orang sukses gak banyak yang NPD? Kamu kira orang-orang yang kaya
Mau dia kayanya baru sekarang atau dia lahir udah kaya, emang itu kagak ada yang NPD. Banyak bos, tapi NPD-nya beda. Biasanya kalau orang yang kaya itu dia NPD-nya tuh lebih bossy. Tapi kalau yang NPD maaf ya sebelumnya, misalnya kalau NPD yang mungkin uangnya kurang banyak alias kere, itu dia kayak rese aja sama banyak musuh, sama suka ngadu domba orang, sama tukang marah-marah, ngerti gak? Iya, NPD itu sakit mental, gak mandang ekonomi, gak ada. Jadi yang namanya emang sakit mental itu udah bawaan dari sana masing-masing, dari masa lalu masing-masing gitu. NPD kalau Kismin apa? Ipar gue cewek NPD kak, efek dari suaminya yang patriarki dan disfungsional. Jadi ipar gue tuh kayak yang paling, ya komennya udah kepotong sayang. NPD terjadi apa sebabnya kak? Seingatku, kalau dari yang aku baca sama dari yang aku nonton, masa kecilnya itu mereka merasa mereka tidak berharga, mereka disakitin, mereka merasa mereka tidak pernah penting. Biasanya korban bully atau korban abuse dari keluarga. Terus apalagi ya? Ya biasanya mostly itu sih. Makanya begitu dia besar, dia merasa kayak, ya gak apa-apa dong gue kayak gini. Dari dulu gue digituin, gue gak mau digituin lagi sama orang. Pokoknya gue harus kayak gini. Makanya semua dunia ini harus nurutin gue dan ngikutin gue. Gue harus jadi nomor 1. Gitu guys. Lebih ke trauma masa lalu ya iya. Dan sebenarnya penyakit mental itu banyak banget. Ada NPD, ada sosiopat, ada psikopat. Itu yang berbahaya. Ada juga penyakit mental lain, ada BPD, borderline personality disorder, ada bipolar, ada anxiety disorder, ada apalagi ya, you name it lah, banyak. Aku hampir tahu semuanya deh. Soalnya emang aku suka banget sama topik psikologi. Karena dulu jujur sebenarnya pas kuliah aku pengen banget masuk psikologi, tapi nggak jadi. Kalau physical touch yo, kalau itu love language dong. We have detected inactivity during your content live. Complete the verification. Aduh, kenapa sih nih Ini live aku kenapa sih TikTok rese banget? Gue kan lagi seru tahu nggak sih? Masa live-nya bakal end? Dah. Nah, udah belum? Iya puzzle, kenapa sih harus ada puzzle? Ngerti nggak? Kalau orang lagi seru ngobrol ya udah, jangan kayak puzzle gitu TikTok, sebel banget. Anya kamu makin muda, mukanya jadi kayak anak SMA. Alhamdulillah ya Allah. Yes. Karena apa? Menghindari stres. Di umur ini aku sudah tidak mau stres, jadi aku tidak cepat tua. Aduh pengen kentut lagi. Gimana dong? Gak bisa di mute ya? Gimana sih cara mute TikTok? Tahu males, ya udah deh. Ya terus ngobrol lagi, aku tahan aja kentutnya, ntar aku sampai jam 10-15 menit lagi ya, habis itu aku mandi. Ternyata kayaknya bisa kentut. Ya bisa dong, aku kan manusia, masa aku gak kentut? Padahal lagi nonton film, masa sih guys?
Kayaknya pernah ketemu nggak orang NPD di kalangan artis? Nggak tahu deh. Kalau kamu gimana? Kamu pernah nggak ketemu NPD di kalangan kamu? Karena emang sebenarnya itu bisa ke siapa aja. Bisa ada yang artis, ada yang orang biasa, orang kantor, anak sekolah, ada-ada aja sih menurut aku. Kentut aja Kak, jangan ditahan. Ya abis nggak tahu kan, aku kan lagi live. Ntar kalau kalian denger bunyi gimana? Ntar kalian ilfeel lagi sama aku. Temen kantor gue NPD. NPD pernah bercandain kalau dia NPD nggak Kak? Nah itu dia ya. Mereka nggak nyadar sih, karena mereka tidak pernah merasa mereka salah. Ngerti nggak? Kayak banyak banget juga NPD yang udah ketahuan dia NPD, biasanya dibawa sama pasangannya ke psikolog atau ke psikiater, ya kan? Tapi tetap pas udah di dalam situ mereka tidak akan mengaku kalau mereka salah. Ya karena mereka NPD, mereka nggak pernah ngerasa salah, Beb. Moralnya aja kagak ada, Beb. Kenapa cantik marah-marah mulu? Aku gak marah-marah, aku tuh kalau ngomong emang kayak gini, bawel dan bersemangat. Pokoknya apa yang dibahas dia pasti bilang dia jago di hal itu. Iya emang. Dia selalu merasa lebih baik daripada semuanya. Masih mau ngomong NPD nih atau mau ngomong yang lain nih? Minimal kalau udah gak seru gue bisa kentut dulu ke sana nih. Terus handphonenya aku tinggal nih, aku bisa kentut dulu ke situ. Boleh nggak? Aku lagi baca komen ya, by the way dari tadi guys. Ngakak banget. Cowok yang selingkuh dong. Oh mau bahas cowok selingkuh. Demi Allah gue mau kentut bentar. Sumpah jangan kemana-mana. Gak bisa. Gak bisa. Sudah tidak natural nih. Gak bisa gue. Ya udahlah. Terus. Tadi apalagi? Gue kira artis nggak bisa kentut. Hello. Bisa tahu. Kentut mulu, masalahnya bukan mulu sayang, belum. Gara-gara live TikTok dari tadi awal aku makan sop buntut di situ. Itu aku belum kentut, tapi tadi gara-gara pedes sama habis makan durian. Terus tadi pas tiduran kayak pengen kentut, cuman ya lagi live TikTok lagi. Terus gue nggak ngerti cara mute gimana. Boro-boro deh cara mute, cara ngeflip kamera di TikTok aja aku nggak ngerti. Boleh ya, gak usah ngomongin kentut, ngomongin yang lain aja. Wow, ada paus. Thank you. Bipolar Kak, ngomongin bipolar. Kalau itu aku nggak tahu ya guys, bahas bipolar Kak. Aku nggak tahu kalau itu gimana, karena kan sebenarnya yang menderita bipolar itu kan juga nggak sedikit ya. Aku belum terlalu mendalami tentang topik itu, tapi aku takut ada salah ngomong atau misalnya nanti karena misalnya banyak yang menderita bipolar itu, takutnya ntar aku udah salah ngomong terus habis itu ternyata yang aku ngomongin gak bener, jadi kayak takut aja. Jadi kayaknya topik yang lain aja deh, ya gak sih? Aku tidak suka menyinggung orang soalnya. Karena menurut aku bipolar itu masih lebih kayak lebih kasihan atau kayak emang korban gitu loh. Tapi kayak kalau NPD aku nggak ada rasa kasihannya sama sekali sih, nggak tahu kenapa. Tips menjaga hubungan.
Sorry ya, aku lagi bacain komen nih. Kita mau cari topik seru. Jadi pilihannya ada cowok yang selingkuh, ini satu ya. Cowok selingkuh, terus stoikism. Stoik. Ada yang tahu stoik? Stoicism Kak. Skoliosis lah. Skoliosis itu bukannya yang ini ya. Sayang. Kita lagi ngomongin mental ini sayang. Setahu aku skoliosis tuh yang ini kan, yang tulangnya miring itu kan. Kalau itu tanyanya jangan ke aku. Aku belum nyampe pelajaran biologi, masih psikologi sayang. Nggak ada selingkuh kalau masih pacaran, namanya juga milih anjay. Gitu ya. Bahas sahabat yang menikung. Kak, kalau NPD susah sembuh ya? Jujur aku nggak tahu, tapi pernah baca katanya almost impossible untuk sembuh, tapi bisa di treatment dan dididik. Bahas OCD dong Kak, avoidant. Avoidant dan anxious attachment. Ada yang tahu gak? Ini juga seru, ini seru banget. Karena aku punya banyak cerita. Abis itu stoik, iya boleh. Gimana kalau kita bahas tentang avoidant dan anxious attachment dulu? Setuju atau enggak? Voting dulu di bawah sini. Buruan 1, 2, 3, 4. Pakai ini dulu deh gue. Setuju gak? Avoidant dan HP taruh mana enaknya ya? Capek juga nih gue megang mulu. Gelap lagi. Mau dinyalain gak lampunya? Mau ya. Bentar ya. Ih cantik. Mandi nih gue. Terus. Gimana? Tadi nyampe mana? Cantik, makasih. Iya, soalnya lampunya baru dinyalain, jadinya cakep, tadi gelap. Apa nih komennya? Aduh, cepet banget sih komennya. TikTok kenapa sih? Kenapa jadi bahas penyakit sih? Jujur, iya kenapa ya? Abis aku nggak tahu mau bahas apa lagi kan. Lupa ada yang ngasih aku. Anya, lu mendadak psikolog nih. Bukan mendadak sih, sebenarnya aku udah demen banget dari dulu. Cuman ya aku diem aja kan. Aku kan jarang live TikTok, jarang live Instagram, jarang bikin konten YouTube, jarang datang ke podcast kalau nggak promo film. Ya aku mah tiap hari sebenarnya juga ngomonginnya ginian sama teman-teman aku, tapi aku tidak di sosial media gitu loh. Anxious avoidant. Nenek begini nih, gue nih kalau tadi berangkat ke Medan pakai koyo, sekarang pakai ini. Yuk ngomongin apa nih sekarang nih? Anxious sama avoidant ya. Karena jujur aku ada pengalaman di situ sih, yang kayak kok sedih. Kalau aku bisa bilang, dulu tuh aku orangnya anxious attachment. Orang yang anxious attachment itu adalah tipe-tipe orang yang misalnya gini, lagi pacaran atau lagi deket, ya kan? Terus habis itu kayak chatnya dibalesnya lama. Terus kepikiran, kenapa ya dia gak balas chat? Kenapa ya dia gak balas chat gue? Dia gak balas chat gue, tapi kok dia udah buka Instagram? Tapi kok begini, kok begitu? Habis itu ngechat, habis itu kayak
jadi double text, triple text. Terus kayak suka worry berlebihan, kayak kenapa ya dia begini, kenapa ya dia begitu, kayak gitu. Terus misalnya ada apa-apa suka panik-panik sendiri. Terus bisa dibilang juga kayak apa-apa terlalu dikomunikasikan secara berlebihan. Misalnya kayak suka tau-tau ngambek-ngambek, ngelarang-larang, marah-marah kayak gitu. Dulu tuh aku anxious attachment. Mungkin itu adalah masa-masa dimana aku masih nggak terlalu pikir panjang, masih childish, masih kalau kecintaan ya kecintaan, mencintai tanpa strategi itu bahaya. Dulu aku begitu. Nah tapi aku merasa seiring berjalannya waktu ya, terutama di sekitar 3 tahun ini lah ya kali ya, atau 2 tahun ini, aku ngerasa aku jadi avoidant. Gak tau kenapa. Kayak gak tau kenapa kalau gini. Dulu aku tuh misalnya pacaran, aku pengennya kelar hari itu juga. Mau gubrak gabruk, kumprang kampreng, wah gitu-gitu. Pokoknya aku mau selesai saat itu juga. Kayak harus, mau kita ribut gak kelar kayak mau apa kayak, pokoknya gue mau membludak di saat itu juga dulu. Terus kayak lama-lama makin kesini mungkin udah banyak belajar, tapi ujung-ujungnya malah aku jadi orang yang avoidant. Misalnya kayak aku lagi berantem gitu ya, atau lagi marah atau apa, terus misalnya aku merasa wah ini sepertinya sudah tidak kondusif nih kalau dari telepon atau dari chat gitu. Terus langsung kayak udah gak mau ribet, gue diemin dulu chatnya, teleponnya gak gue angkat, gue mikir dulu, lama banget mikirnya sambil nungguin dia reda juga gitu misalnya, baru habis itu ngomong lagi. Tapi jatuhnya untuk orang yang misalnya anxious attachment terus pacaran sama aku yang sekarang avoidant kayak gitu, yang suka kayak tiba-tiba hilang kalau misalnya ada masalah atau gimana, merekanya stres gitu. Jadi ya gitu, kalau avoidant sama anxious pacaran tuh ya agak-agak sulit sih. Harus sama-sama mau untuk belajar biar cocok. Karena kalau enggak bakal jadi clash, terus berantemnya makin banyak karena kayak yang satu ngerasa nggak didengar, yang satu ngerasa nggak di ngertiin kayak gitu. Ada trauma ya kak? Ya Tuhan, lumayan sih. Makanya belajar psikologi biar ngerti. Jadi traumanya bukan tantrum-tantrum, marah-marah, protes sama Tuhan. Tuhan, aku benci dunia ini. Kenapa semua orang gituin aku? Bukan kayak gitu. Tapi belajar kayak kenapa ya dia gituin gue dulu. Oh, karena dia dulu begini begitu. Oh, kenapa ya orang ini gituin gue? Karena dia gini. Jadi ngerti gitu loh. Ngerti gak sih? Kayaknya gabut parah. Enggak sih, enggak gabut parah. Gue harusnya mandi dari tadi, cuma gara-gara lagi live TikTok. Awalnya tadi cuman pengen ditemenin makan sop buntut, terus kayak tiba-tiba lah kok seru banget. Jadi dari ngomongin horoskop, NPD, habis itu sekarang ngomongin attachment, jadi kayak gitu. Anya, kamu dulu kuliah jurusan psikolog kah? Bukan. Aku dulu kuliah jurusan PR. PR itu adalah pabrik. Sorry, salah. PR itu public relation. Jadi dulu aku tuh kuliahnya komunikasi, tapi aku ambil jurusan yang public relation. Public relation itu ya kurang lebih belajar komunikasi dan berinteraksi sama orang. Tapi ada mata kuliah psikologinya juga. Cuman itu nggak terlalu memperdalami tentang penyakit mental dan lain-lain sih. Kayaknya lagi sehat kah? Lidahnya pucat amat itu. Enggak. Sehat alhamdulillah. Makanya nggak boleh tidur pagi-pagi.
Aduh, ini komennya banyak dan random ya. Aku baca dulu. Kalau cowok ngeblok pacarnya, apa itu menyelesaikan masalah? Enggak. Menurut aku, senyebelin apapun kelakuan pacarmu, kalau emang dia salahnya bukan selingkuh, kayaknya nggak usah diblok deh. Soalnya ngeblok tuh kayak, menurut aku jahat banget ya. Aku sih nggak pernah sih lagi pacaran terus tiba-tiba diblok tuh nggak pernah sih. Dan aku juga bukan tipe orang yang suka ngeblok gitu loh, kayak menurutku blok tuh childish banget. Karena kayak ngapain? Kalau emang udah nggak ada diomongin, kalau emang udah nggak ada yang diomongin ya udah. Tapi nggak usah diblok. Buat apa? Itu caper. Biar kesannya, oh lo tuh udah nggak penting itu buat gue, makanya gue blok lo. Padahal nggak. Biasanya yang ngeblok itu yang lebih peduli sama kamu sih, menurut aku ya. Karena kalau emang lu udah nggak penting di hidup gue, ngapain gue repot-repot ngeblok lo? Tinggal gue diemin aja, gue di ND kek, notifnya mute kek, atau kayak archive kek gitu, ngerti nggak? Jadi kayak blok-blokan tuh menurut aku childish banget sih. Kalau masih pacaran, kecuali dia selingkuh. Anya lebih adem ya sekarang. Iya nih, kenapa ya? Padahal belum mandi. Noted, kalau blok itu malah care ya. Hah, gimana? Kak, bahas orang-orang yang people pleaser. Oh my god, aku suka banget topik ini. Aku suka banget topik ini. Guys, apakah kalian tertarik untuk bahas tentang people pleaser? Karena aku sangat tertarik. Sangat tertarik untuk ngomongin ini sekarang, sebelum aku pup dan mandi. Gimana? Coba voting di bawah. People pleaser. Apakah... Jawab. Ya, bahas kak. Gas. Ya. Gas, udah dijawab, gas. Kurang, jawabannya kurang. Ayo, mana semangatnya? Mau bahas. Mana semangatnya, ayo. Udah dijawab, oke. Jujur, aku merasa aku adalah orang yang lumayan people pleaser as fuck. Orangnya gak enakan. Terus kadang kayak... Nah, kayaknya ini ya, kenapa seiring berjalannya waktu aku ngerasa temenku gak nambah-nambah alias yang itu-itu aja. Tapi konotasinya aku tuh kalau temenan sama orang lama ya, kayak bertahun-tahun. Kayak aku masih banyak banget temen zaman sekolah, temen zaman kuliah, temen dari dulu sebelum aku jadi artis itu masih temenan sampai hari ini. Dan kita senang sama kehadiran aku berguna buat mereka. Misalnya mereka ngomong apa, aku bener-bener into banget sama obrolannya, kayak aku dengerin, terus kayak oh iya. Misalnya mereka minta advice apa, pasti aku kasih feedbacknya juga yang terbaik yang bisa aku pikirin. Kadang kalau misalnya bantuin apa, kayak aku willing untuk kayak iya oke ayo gue bantuin apa, oh lo mau kemana, ayo gue temenin gitu. Nah makanya kayaknya semakin kesini kenapa aku makin jarang punya teman baru tuh, karena kayak emang kalau aku nggak sesayang itu sama orangnya aku males, ngerti gak sih? Karena kalau misalnya aku kayak jalan sama mereka, aku temenin mereka, aku care sama mereka, itu udah pasti kayak aku nurutin mereka apapun itu. Mau aku misalnya kayak Nya jalan yuk, oke. Mau makan apa? Misalnya Anya lagi pengen makan bakmi, tapi temennya lagi pengen makan sushi. Terus kayak dia bilang gue pengen banget nih makan sushi. Nah aku tuh orangnya kalau kayak gitu, aku gak berani kayak mau gak makan bakmi aja, gue pengen deh makan bakmi. Aku gak bisa kayak gitu. Aku pasti kayak oh lo mau sushi,
oh ya udah, yuk makan di mana, jam berapa, ya udah ayo mau makan di mana. Aku tuh kayak gitu, padahal dalam hati pengen banget makan bakmi misal kayak gitu ya. Itu aku kayak gitu, kalau nggak ke temen, ke pacar, hampir sama hampir sama semua orang yang ada di dalam hidup aku yang emang deket dan aku sayang nih sama orangnya, itu pasti kayak gitu. Makanya aku tuh makin kesini kadang lebih sering sendiri karena lebih seneng. Kayak lebih senengnya tuh kayak ya orang gue lagi pengen makan ini, yes gue bisa makan ini gitu, ngerti nggak? Gak harus nurutin orang pengennya apa, orang pengennya kemana. Karena kalau misalnya aku ada di posisi itu, misalnya aku lagi ada di social settings yang orangnya banyak, aku pasti ngikut, aku pasti nurut, aku pasti manut kayak gitu. Capek ya ngomong mulu ya. Setuju banget kak, iya ngerti kan kayak gitu. Terus nggak enakan juga aku orangnya, kayak kalau misalnya ada orang pengen apa atau kayak aku tahu kayak aduh kayak ini orang pengen itu deh, ya udah deh gue turutin gitu. Tapi aku nggak keberatan sama sekali, aku ikhlas, aku beneran kayak ikhlas banget. Cuman aku kayak ngerasa jir kalau gue tiap hari kayak gini capek juga ya gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, people pleaser seminggu maksimal 5 hari deh gitu. 2 hari gue ada hidup sesuka-suka gue gitu guys. Temen gue diturutin malah ngelunjak, emang sialan. Jangan-jangan temen kamu NPD. Nah yang paling bahaya itu ya, kalau orang people pleaser ketemu sama NPD, aduh kasihan sayang, kasihan banget, jadi nurut banget gitu ya. Ih, jangan sampai gue punya pacar NPD atau punya temen NPD. Itu aku nggak mau. Makanya aku selalu observe dulu. Kalau nih orang ada indikasi NPD, gue tahu gue pasti gampang dimanfaatin. Jadi kayak gue nggak mau. Mendingan nggak usah deket-deket gitu loh. Cara ngadepin avoidant. Mau dijawab nih sama yang avoidant. Cara ngadepin avoidant. Jadi kan avoidant itu kan orang yang apa ya, suka kayak kabur-kaburan dari masalah, takut dengan konflik, suka menghilang. Ya pokoknya intinya aku avoidant lah. Kalau dari aku, kayaknya kalau emang aku ngerasa aku belum siap untuk ngomongin sesuatu, atau aku belum siap untuk menghadapi sesuatu, mendingan hargai space yang aku butuhin, ngerti gak? Jadi kadang misalnya aku punya pasangan, terus aku kayak berantem atau apa, terus aku kayak butuh waktu untuk kayak, boleh gak ntar dulu, please bisa gak kasih gue space, kayak bentar aja, berapa jam, atau kayak seharian. Tapi untungnya aku avoidant yang sehat, alias aku ngomong kayak kayaknya aku nggak bisa deh kalau kayak gini, boleh nggak kalau kamu kasih aku waktu, aku seneng banget kalau kamu bisa ngertiin aku. Nah akhirnya karena itu dikomunikasikan, jadinya oke. Jadi si anxiousnya juga ngerti kayak oh gitu dia maunya, oh enaknya gini. Yang penting menurutku avoidantnya bisa mampu kasih reassurance aja sih, untuk bikin si anxiousnya ini ngerasa safe. Ya ampun dikasih permen karet bos, ini dari tadi gift banyak banget, thank you ya guys. Bisa bikin dia ngerasa safe dan habis itu ya udah ngobrol kalau udah siap. Jadi jangan pernah dipaksain, apapun itu tuh jangan dipaksain gitu. Umur grow upmu yang merubah pribadi atau sifat kamu itu pas umur berapa kayaknya? Lama banget gue mikir. Aku ngerasa aku banyak berubah itu di umur 27.
27, 28. Jauh banget. Mindset, mental, cara pikir, cara hidup, cara bicara, visi misi, goals, beda semua. Karena nggak tahu ya, aku ngerasa kayak setiap aku ada masalah dalam hubungan, entah hubungan pertemanan atau hubungan percintaan atau keluarga atau apa, aku selalu kayak, aku kan orangnya OT ya, alias overthinking. Kadang ya udah hubungan itu berakhir begitu saja. Tapi abis itu aku mikir kayak, kenapa ya ini semua bisa berakhir? Apa ya salah gue kemarin? Apa ya salah dia kemarin? Ternyata kebanyakan miskomunikasi gitu. Jadi kayak sekarang lebih nyoba untuk kayak apapun itu, entah ada ketidakcocokan atau kecocokan, entah dalam pertemanan atau hubungan percintaan, apapun bener-bener dikomunikasin aja, bodo amat deh, gak usah gengsi. Gue ngomong, yang penting gue ngomong, gue butuhnya ini, gue maunya ini, lo bisa apa enggak, lo mau apa enggak, dah gitu. Itu sama belajar psikologi, jadinya seru deh. Gak mandi-mandi, jujur iya. 3 menit lagi aku udahan aja live-nya ya. Karena dari tadi tuh aku kayak mikir, oke, gue mandi deh kalau live gue yang nonton tinggal 1000. Ternyata masih 3,3, masih seru, masih rame, masih bacot semua orang. Jadinya ya udah, akunya nggak selesai. Ngantuk. Gak usah mandi, langsung tidur aja. Tapi di hotel ini ada rain shower guys. Lihat deh, tuh. Kan itu kamar mandi ya. Terus itu kan ada shower yang di sini. Terus ada yang di situ kan. Aku tuh suka banget mandi kalau misalnya yang apa sih, yang shower dari atas itu yang banget. Masalahnya ada hair dryer kenceng lah ya. Kalau hair dryer kenceng sih gue nggak jadi, kalau nggak kenceng sih gue nggak jadi mandi. Rambutnya panjang banget soalnya. Kakak umur berapa? Nanti bulan Desember tanggal 15 umurnya 30. Gila gak sih bos? Cepet banget gak sih? Kak, kalau orang sulit berkomunikasi namanya apa? Itu namanya orang yang gak tahu caranya berkomunikasi, belum ada skillnya. Karena berkomunikasi itu juga harus pakai skill. Orang bisa selalu ngerasain apapun, tapi belum tentu bisa merasakan, belum tentu bisa mengkomunikasikan perasaannya. Dan itulah yang menjadi sumber masalah dari setiap hubungan guys. Karena minim komunikasi, maunya apa gak bilang, gak suka apa diem aja, tau-tau marah, ngambek gak jelas, berantem deh. Itu ya gak sih? Anya, aku mau parfum Mandalika juga, sumpah ya kan. Oke banget gak sih Mandalika? Ini kayak semua temen aku ya by the way yang kayak beli Mandalika. Sama kan kemarin kan aku kan premier Mendadak Dangdut. Terus kan ngundang temen banyak. Mandalika tuh baik banget ya. Dia bener-bener ngebagiin kayak goodie bag, isinya si parfum Mandalikanya itu. Terus udah doang dikasih nih ke teman-teman aku. Besokannya kayaknya gila Mandalika wangi banget. Kayak berjam-jam dipakai nggak hilang-hilang. Iya gokil. Tuh parfum lokal yang terde best sih menurut aku. Parah. Mamaku pakai,
Terus teman-temanku yang lain juga pada pakai, yang cewek-cewek, cowok-cowok juga bener-bener awet banget wanginya. Aku juga pakai, tapi kadang-kadang aku sayang-sayang pakainya. Apalagi kalau buat olahraga, mantep. Jangan pakai parfum Mandalika, ntar kayaknya nggak mandi-mandi. Iya juga ya guys. Pantesan aku jarang mandi, jangan-jangan gara-gara aku pakai parfum Mandalika. Terus kan dia awetnya kan sampai berapa jam berapa hari itu. Terus gue ngerasa masih wangi nggak mandi. Masih wangi nggak mandi. Alhasil hari ini aku belum mandi 3 hari. Gila nggak loh? Kayaknya pernah ikut JKT48. Nggak pernah, kamu halu banget. Kak, kalau cowok yang udah jadi mantan tapi dia masih nggak terima kita sama yang lain, kata kamu gimana kak? Nggak ngerti aku. Apalagi kalau orangnya udah ada cewek juga kan. Nggak ngerti aku. Ya atau misalnya dia, ya kalau dia masih single ya oke lah, mungkin itu tandanya dia masih sayang. Tapi kalau misalnya kayak dia udah punya cewek, kamu udah punya cowok, tapi dia kayak masih repot, masih kayak drama, itu nggak tahu. Kalau cowok nggak mau diatur gimana kayaknya? Aduh, emang kita sebagai cewek ya, apalagi ya, gue kasih tahu aja ya. Ini cowok-cowok pasti setuju deh. Makin diatur, makin sebel yang ada di sama kamu ntar. Karena kayak, ngapain sih ngatur-ngatur cowok? Toh kalau dia juga cinta dan menghargai perasaan kamu juga, dia tidak akan melakukan hal-hal yang kamu gak suka. Tapi kamu juga harus tahu, kalau misalnya di pacaran itu ada yang namanya boundaries. Kamu harus respect boundaries itu. Kamu harus terima kekurangan pacarmu apa. Misalnya pacarmu punya teman cewek banyak. Terus kalau kamu gak terima, ya dari awal gak usah pacaran sama cowok itu. Ngerti gak? Konsepnya kan pacaran itu kan menyatukan dua dunia, kalian merging, disatukan dunianya jadi satu. Temen lu jadi temen dia jadi temen lu. Intinya basis dari suatu hubungan itu adalah trust, alias kepercayaan. Kalau udah gak percaya, susah gitu kalau menurut aku. Terus cowok kalau diatur itu gak bisa. Bisanya tuh menurut aku ya, cowok diatur itu awal-awalnya doang. Lama-lama juga ntar dia kesel. Apalagi kalau sesuatu yang udah jadi habitnya, terus kamu mau coba dia untuk berubah. Susah sayang. Gak bisa. Orang tuh gak bisa dikasih tahu kalau misalnya mau berubah. Dia harus berubah gara-gara dirinya sendiri. Makanya kalau misalnya kadang aku punya cowok, misalnya bandel apa, ini, itu, atau kayak ada ngelakuin apa yang gak suka, aku mah beneran kayak, ya udah terserah kamu aja sayang. Iya gak apa-apa, terserah kamu aja sayang. Sampai dia kecelek sendiri, baru ntar dia berubah. Kalau kamu cuma nyuruh-nyuruh dia berubah doang, benci dia sama kamu, sumpah. Bener apa enggak cowok? Coba jawab, mana yang cowok? Bener enggak? Karena aku pun sebagai cewek, aku gak suka dilarang kalau gak make sense. Ngerti gak? Karena kadang misalnya kita dilarang atas suatu hal yang gak make sense, apalagi yang gak nyakitin hatinya dia gitu ya, ada rasa sakit hati kayak, kalau gak terima gue apa adanya sih, apa iya lu sayang sama gue beneran apa gimana. Jadi kayak gitu. Terus jadi kayak jadi mikir kayak, gitu deh pokoknya. Udahlah, intinya gak usah ngatur-ngatur cowok deh. Biarin aja dia mau jadi apaan, biarin aja. Kalau kurang ajar, ya tinggalin aja, udah.
susah, repot. Cowok itu harus dikasih pelajaran, bukan dikasih tahu, tapi dikasih pelajaran. Di train. First impression sama Kak Tora gimana, Kak? Ntar aja deh, itu pembahasan pribadi di hari lain ya. Kita kan hari ini topiknya psikologi.